Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 26 Maret 2026. Kita mau bersama-sama bermenung dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah berkata dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Belum lama ya, saya memberikan sakramen minyak suci di rumah sakit Seci di lantai 20. Selesai perminyakan, pulang, jalan pulang. Lagi macet-macetan persis dekat rumah sakit PIK. Ditelepon lagi sama umat. "Romo, ada yang minta perminyakan." "Di mana?" "Di rumah sakit Seci." Saya bilang, "Saya baru dari sana." Ya sudah, saya putar balik lagi untuk memberikan sakramen minyak suci di ICU lantai 7. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sesudah perminyakan, saya diantar perawat, dikatakan, "Romo, jangan lewat lift umum, lewat lift dokter saja, lift perawat saja, jauh lebih cepat." Oke, saya katakan, perawat itu menghantar saya menuju lift khusus. Saya naik lift di situ, bertemu dengan ada 3 orang perawat. Lalu ketika saya naik, saya disapa, "Selamat siang, Dok." Lalu saya jawab, "Siang." Padahal bukan dokter, tapi ikut-ikutan jawab. Tetapi karena saya malu, saya tidak mau lihat susternya, hanya menatap di pintu lift saja ya. Berarti potongan saya ada potongan dokternya juga ya kan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, salah kaprah, salah kira, salah paham. Inilah yang terjadi dalam kisah di dalam Injil hari ini. Kalau dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi semakin tidak harmonis dan menimbulkan kesalahpahaman. Awalnya Yesus berbicara tentang kesetiaan
pada firman-Nya yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya. Namun penangkapan orang-orang Yahudi berbeda. Mereka merasa sebagai keturunan Abraham, merasa diri telah merdeka karena Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kesalahpahaman ini berlanjut ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan Yesus menyatakan bahwa ia telah ada sebelum Abraham ada. Orang Yahudi mengganas, geram. Mereka mengambil batu siap untuk melempari Yesus karena menganggap Yesus kerasukan setan. Bagaimana mungkin Yesus yang umurnya belum berusia 50 tahun telah mengenal Bapak Abraham? Lalu juga bagaimana mungkin yang mengenalnya tidak akan mati? Bapak Abraham juga nabi lain telah mati. Orang-orang Yahudi gagal paham terkait apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Mereka menyamakan maut dengan kematian, padahal maut yang dimaksudkan Yesus adalah hidup sesudah kematian yang terpisah dari hidup kekal bersama dengan Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita pun bisa salah paham atau gagal paham dengan maksud Tuhan. Kegagalan dan dalam kesalahan kita memahami maksud Tuhan karena kita berorientasi pada kebenaran-kebenaran versi diri kita sendiri. Mari, kebenaran itu jangan dimonopoli pada diri kita. Tapi mari, kebenaran itu kita temukan dalam setiap firman dan kehendak Tuhan. Maka dengan demikian kalau kita menemukan kebenaran dalam setiap firman Tuhan dan kehendak Tuhan, kita akan dimerdekakan dari rasa takut, rasa cemas, dan khawatir. Sebab Tuhan senantiasa selalu beserta kita dan mengaruniakan segala yang baik. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.